Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini kita akan ngebahas satu buah mouse yang merupakan mouse yang bisa dibilang rebutan anak-anak kantor. Dan kita baru bisa nyobain 6 bulan setelah perilisannya. Jadi ini adalah G502X Plus, sebuah mouse yang didasari oleh G502 sebagai mouse world best selling dari berbagai negara, dan ini udah diklaim oleh Logitech. Bahkan kalau kalian lihat di beberapa web dengan harga sekarang di 600.000, ini masih menjadi salah satu mouse pilihan yang sangat-sangat diminati sampai sekarang. Karena bisa dibilang sebenarnya mouse ini itu bisa dipakai buat main game sama buat productivity dengan adanya 11 customizable button yang bisa kalian ganti-ganti di sini. Jadi Logitech melihat hal itu, melihat kalau adanya potensi cuan di situ, akhirnya ini ngerilis G502X yang ada 3 varian. Jadi ini adalah yang paling tinggi. Ini yang plus. Ini kalau goyang-goyang, nanti gue akan jelasin kenapa. Ini yang plus, terus dia ada yang non plus dan juga yang kabel doang. Dimana untuk perbedaannya, plus dan non plus itu cuma beda di RGB doang. Terus untuk yang kabel, ya bedanya dia ada kabel. Cuma semuanya beda di sisi beratnya. Oke. G502 ini merupakan sebuah mouse yang bisa dibilang sangat diminati lah ya sama anak kantor. Si Sony itu masih pakai, David tuh masih pakai. David punya 2 unit, ini adalah unitnya satu lagi yang baru. Dia masih pakai yang lama dari awal dia kerja di TLM sampai sekarang. Sony ada 3 dan masih bisa. Nanti mereka tuh bisa kayak boleh dong request ke Logitech lagi minta baru. Itu bisa karena mereka secinta itu sama mouse ini. Jadi tuh mereka tuh nggak peduli sama namanya berat mouse itu mau berapa, yang penting buttonnya banyak dan membantu produktivitas. Nah, gue sebenarnya cukup terkejut ketika si G502X ini rilis di Indonesia dengan harga yang menjadikan dia menjadi mouse paling mahal ya Logitech di pasaran sekarang. Gue kira G Pro X Superlight ini udah menjadi sebuah mouse yang nggak masuk akal harganya di 2,2 juta, tapi setelah itu datang ini barang, itu harganya di 2,3 juta. Jadi ini otomatis udah paling mahal, dan Logitech udah ngeset kalau kalian tuh mau sebuah mouse wireless yang punya button super duper banyak dengan berat yang masih bisa dimaklumin di 106 gram, ya kalian kesini. Tapi kalau kalian mau sebuah mouse yang minimalis, emang jaringan doang, buat main Valorant doang, nggak perlu button terlalu banyak, ya bisa ke G Pro XSL. Oke, kita ngomongin perbedaan bentuk dari kedua buah mouse ini, bisa dibilang ini persis mirip banget, cuma bedanya emang kan bisa lihat kayak di bagian sininya, ini sekarang jauh lebih panjang. Terus di bagian samping rubbernya juga udah berubah. Untuk DPI buttonnya juga ini sekarang bisa diganti, dan ini magnetik. Bentar, gue keluarin dulu. By the way, dalam kotaknya dia cuma dapat mouse, kabel, sama dongle, jadi nggak usah terlalu dibahas. Oke, ini untuk DPI buttonnya, ini gue keluarin dulu, ini ganggu nih. Nah, ini untuk DPI buttonnya atau DPI sniper button, dimana kalian tuh bisa ganti untuk DPI-nya jauh lebih rendah langsung ketika kalian tahan, jadi dia tuh jauh lebih presisi. Untuk kalian nembak sniper atau kalian mau kerja yang benar-benar detail pixel by pixel, ini bisa ditaruh di sini, dan itu bisa diputar depan dan belakang. Jadi let's say kenapa jatuh, kalian taruh begini, ini bisa buat tangan kalian yang jauh lebih gede, atau kalian putar ke belakang, itu juga bisa. Karena menurut gue pribadi jauh lebih nyaman yang begini, karena tangan gue tuh untuk memegang palm grip ini udah pas banget di jempol. Kalau tadi berarti tangan lo ya 3-4 cm dibandingkan tangan gua. Tapi kalau kalian nggak mau pakai DPI button, itu bisa dikasih juga ini yang cuman karet doang. Jadi emang ya nggak jadi apa-apa, cuman jadi penutup doang gitu. Oke, untuk buttonnya sendiri 11 customize semua, dan ini masih sama, fitur yang sama lah yang ada di G502. Apa yang ngebuat G502 bagus di saat itu, 11 button, terus ada DPI button, ada DPI sniper, ada buat scroll wheel, infinite scroll wheel dengan bahan metalnya, terus semuanya bisa diganti lah gitu istilahnya. Dan dulu tuh bisa ganti beratnya, cuman kan sekarang udah nggak perlu karena berat itu makin ringan, makin mengamankan tangan kalian dari CTA juga. Tapi untuk yang ini, untuk buttonnya sekarang ada dengan adesi Logitech G Hub juga, kalian bisa G Shift, jadi layernya bisa jadi 2, jadi kemungkinan bisa 15-16 button kalau kalian hafal. Profile bisa jadi 5, jadi supaya bisa sampai ratusan kalau kalian udah tahu programnya buat apa aja, kerja seperti apa. Sebenarnya semua pekerjaan itu bisa dilakukan dengan si mouse ini. Oke, yang gue kurang suka dari perubahan dari si G502 ke X Plus ini adalah perubahan material untuk scroll wheel-nya. Jadi memang untuk ngejar ringannya, karena ini tuh di 121 gram. Coba gue cek dulu, ini di
Ini di 121. Iya. Ini 121, ini tuh sekarang di 106 gram. Menurut gue emang Logitech nggak mau harus ngubah semua material mereka supaya bisa seringan mungkin, karena gue rasa nggak mungkin ngejar kayak si G Pro XSL di 59 gram karena ini banyak banget buttonnya, banyak banget switch yang di dalam. Cuma perubahan ini tuh ngebuat Infinity Scroll Wheel-nya itu kurang enak buat di-scroll karena agak loose menurut gue. Jadi sebagai perbandingan, ini yang metal, yang dulu ini enak banget, cuman untuk yang tactile-nya atau normalnya itu masih berasa sedikit loose, tapi untuk yang G50S2 Plus, untuk tactile malah enak banget karena feedback-nya itu kerasa banget. Cuman paling enak masih MX Master 3. Lalu perubahan selanjutnya adalah Type-C sekarang. Ini masih bodoh banget, aneh banget di G Pro XSL, kenapa masih pakai micro USB. Sekarang dia ada Type-C. Terus sekarang bawah juga 100% pure PTFE, dan kalian bisa ngeliat seberapa Logitech pengen bikin ringan. Itu kelihatan dari mereka tuh nggak bisa bikin kompartemen di bagian bawah sini. Karena pasti ada mainboard di dalam sini, jadi mereka tuh nggak bisa bikin kompartemen kayak si G Pro XSL yang kopong. Jadi makanya tadi waktu kalian masukin, itu dia bersuara-suara karena dia itu nggak punya kompartemen. Makanya tadi selama gue syuting dari awal, dia ada kayak suara-suara keplak-keplak gitu. Terus dia juga nggak punya tempat buat taruh si replacement buat tipe sniper button ini. Jadi ini agak bahaya. Tadi sebelum syuting ini hilang ya. Gue kira gue akan beli gantiin mouse ini, tapi kita masih diberkati ya. Mungkin karena bulan puasa ya. Jadi masih aman gitu kan. Oke, untuk DPI button yang bagian samping ini salah satu yang cukup signature lah dari G502. Ini juga udah hilang. Jadi itu semuanya diganti sama yang bagian atas sama bagian bawah ini. Jadi kalau nyala itu kira-kira seperti ini. Kalau kalian mau ganti DPI-nya, nah itu berubah warnanya. Tuh, kurang lebih seperti itu. Untuk G502X yang nggak plus itu juga nggak masalah. Kalau kalian kan tahu kan di sini kan nggak ada tuh untuk RGB-nya. Dia tetap ada DPI-nya di sini. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau urusan DPI doang. Tapi kalau kalian mau terlihat estetik ya, warna putih ini bagus banget. Terus untuk baterainya sendiri, dia itu di 130 jam diklaim Logitech kalau nggak pakai RGB. Tapi kalau pakai RGB itu 37 jam. Cuma baik lagi sekarang udah ada kayak baterai konservatif, baterai consumption tuh dibikin konservatif mungkin. Kalau kalian nggak pakai, dia akan otomatis off RGB-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya 2-3 hari pakai cas sebenarnya masih aman-aman aja. Untuk ngomongin performance sendiri sih, gue nggak ada misklik sama sekali. Walaupun sebenarnya gue juga ya mainnya juga Valorant doang. Lu perlu mouse button juga buat apa sih? Paling buat milih button gitu kan, nggak kepake buat apa-apa juga. Gue main LOL juga emang udah cupu banget. Dulu main Warif, jadi sekarang tuh nggak bisa lagi main klik-klik, mainnya udah full analog. Itu juga paling mouse buttonnya dipakai buat active item. Jadi dari gua pemakaian untuk gaming itu nggak ada misklik sama sekali. Tapi kalau kita ngomongin untuk bagian productivity, ini sangat membantu banget karena kalian tuh bisa ngasih shortcut dan makro ke dalam si 11 button ini. Bahkan scroll wheel-nya itu bisa kiri kanan yang bisa kalian pakai buat horizontal scrolling. Walaupun preferensi pribadi kalau lu udah pakai MX Master ya akan jauh lebih enak pakai horizontal scroll seperti ini. Dan gue lebih prefer si G502X ini pakai sistem untuk horizontal scroll itu yang kayak MX Anywhere. Jadi tahan satu button, terus scroll wheel biasa aja buat dapet kiri kanannya. Kalau ini kan dia kayak lebih ke menekan kiri kanan gitu, jadi kurang smooth menurut gue. Terus untuk mouse ini sih ya harganya tuh di 2.300.000. Iya, 2309 seingat gue. Itu 2,2 2,3 karena beda 100.000 sama barang ini. Sebenarnya sih ini salah satu mouse yang sangat gampang lah untuk direkomendasikan, apalagi kalau lu suka G502 ya lu anggap aja ini versi wirelessnya jauh lebih ringan, button udah aman, dari shape juga menurut gue sama-sama aja. Jadi ini tuh kayak lo ngambil G502 yang udah bagus banget dengan segala macam fiturnya, dibikin wireless, dibikin dengan warna putih, jauh lebih ganteng, ada RGB-nya, ya jadilah mouse ini, udah beres. Walaupun harganya menurut gue sih agak tinggi ya, karena itu di 2 jutaan tuh sebuah harga yang cukup absurd sampai sekarang buat gue pribadi untuk sebuah mouse gitu. Ini kalau gue nggak dikasih juga gue nggak mungkin pakai ini barang gitu kan, untuk sebuah mouse yang 59 gram gitu di 2 juta. Nah ini
Kalau saran gue pribadi, preferensi gue pribadi ya ambil aja yang non plus karena beda harga itu di 300 ribuan, jadi itu di sekitar 1,8 juta. Tapi kalau yang ini tuh di 2,2. Kalau lu emang mau estetiknya, RGB-nya ya silahkan gitu. Kalau versi yang wired sih ya sama aja sama ini, ada kabel, cuman dia itu jauh lebih ringan karena dia itu cuman 89 gram. Jadi isunya itu buat gue cuman ya scroll wheel tadi, preferensi pribadi buat lah yang agak loose karena dia plastik dan dia ini cuma buat tangan kanan, jadi buat kidal tuh nggak bisa dipakai. Sebelum kita tutup, ada sedikit kode diskon, itu adalah dari Blibli Big Pay Day Campaign. Nah, jadi nama code-nya itu adalah Bli Big Pay Day itu BPD Logi garis Roska. Ya nanti gue tulis di bawah ya kan. Jadi ya diskonnya 6% up to 100.000. Itu bisa bikin si G502X ini seharga dengan G Pro XSL. Harusnya udah jelas lah dari gue jelasin tadi. Yang pasti ini mouse yang bisa banget buat kalian kerja, bisa banget buat produktivitas. Kalau gue emang udah nggak main game lagi, makanya gue pakai si MX Master ini. Yang pasti dibeli aja sih. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Apalagi yang ada, gue udah lupa sampai sama closing gue sendiri saking lama nggak syuting ya. Apalagi closing gue. Jangan lupa subscribe ya, subrek. Nggak ada ya, gue nggak pernah bilang jangan lupa subrek. Pantesan ini subrek. Bye guys.